yang merubah ke pakaian atau membalikkan selendang dan pakaian tadi itu hanya dilakukan saat sholat istisqa berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 5 Rajab 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa al-Bukhari wa Muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhirnya kita dapat melanjutkan setelah libur berapa? Sebulan lah. Sebulan libur, Masya Allah. Ya, sebulan lebih lah. Nah. Baik, kita lanjut bab yang ke-29. Babu salatil istisqa. Kalau tidak salah sampai situ ya. Bab salat istisqa. Salat atau istisqa secara bahasa artinya adalah talabu saqil ma' minal ghair lin nafs aw lil ghair, meminta curahan air atau meminta air dari orang lain, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Nah, ini yang disebut dengan istisqa secara bahasa. Adapun istisqa secara terminologi syariat Islam, talabuhu minallah inda husulil jadbi ala wajhin makhsus. Meminta air dari Allah saat terjadi kekeringan
dengan cara yang khusus. Meminta dari Allah saat terjadi kekeringan, ya, dengan cara yang khusus. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Kita baca hadis yang pertama dibawakan oleh penulis. Kemudian kita juga akan membaca hadis yang kedua. An Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala ridaahu thumma shalla raka'atain jahara fihima bil qira'ah wa fi lafdhin ilal musalla. Artinya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk mengerjakan salat istisqa. Beliau lalu menghadap kiblat dan berdoa seraya membalik selendangnya. Beliau lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Pada kedua rakaat tersebut beliau mengeraskan bacaannya. Di dalam satu lafaz dikatakan ilal musalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat salat. Ilal musalla. Mungkin di sini suatu terjemahan yang kurang tepat. Nabi Muhammad SAW pergi ke musalla. Musalla di sini adalah maksudnya yaitu lapangan yang luas. Nah, di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah keluar untuk mengerjakan salat istisqa. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban bahwa Nabi Muhammad SAW keluar menuju lapangan untuk salat minta hujan itu pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah. Jadi sana ada keterangan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah. Kemudian di sini disebutkan beliau lalu istisqa, yaitu mengerjakan salat istisqa. Beliau lalu menghadap kiblat. Ini dalil bahwa menghadap kiblat ketika membalikkan selendang dan doa. Menghadap kiblat ketika membalikkan selendang dan doa. Ini juga dalil bahwa menghadap kiblat ketika doa secara umum. Jadi kalau berdoa adabnya secara umum adalah menghadap kiblat. Adapun dalam ini disebutkan beliau lalu menghadap kiblat dan berdoa. Jadi ini dalil bahwa menghadap kiblat ketika membalikkan selendang. Menghadap kiblat ketika membalikkan selendang. Jadi asalnya beliau menghadap kaum muslimin, kemudian ketika berdoa menghadap kiblat sambil membalikkan selendang. Begitu caranya. Kemudian selendang yang dimaksud adalah as-saub alladhi yasturu a'lal badan. Yaitu kain yang menutupi bagian tubuh yang atas. Selendang itu selendang yang dimaksud. Ada juga yang mengatakan bahwa malu bisa fawqas saub kal aba'ah wal jubbah. Yaitu pakaian yang dipakai di atas gamis ini, jubah ini. Seperti al-aba'ah wal jubbah. Seperti aba yaitu pakaian besar orang Arab itu atau al-jubbah. Jubbah adalah
jubah yang dipakai di atas jubah. Biasanya dipakai oleh orang-orang. Kalau kita ingin lihat bentuknya, al-aba'ah kebanyakan sekarang dipakai oleh para perempuan, akan tetapi juga ada aba'ah, yaitu kain yang dipakai untuk para lelaki. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dengan aba'ah. Ini saya ambilkan fotonya sehingga bisa menjadi jelas, ya. Nah, ini adalah aba'ah. Ya. Ini aba'ah. Bisa juga seperti ini. Ya. Kalau orang menyebutnya sekarang ini adalah mishlah. Orang Arab menyebutnya sekarang Saudi, ya. Namanya mishlah. Ini baju yang biasa dipakai oleh orang Arab di atas thawb. Ini thawb namanya. Ya, ini thawb. Ada lagi tadi namanya adalah al-jubbah. Al-jubbah itu macam-macam bentuknya. Ya. Ada jubbah dari Tunis, ada jubbah dari macam-macam bentuknya. Ini jubbah bisa dilihat. Nah, ini namanya jubbah. Ya. Ini namanya jubbah. Ini bisa mudah untuk dibalik. Ya, mudah untuk dibalik. Ini dari Tunis. Ada jubbah dari Yaman. Ya. Yang biasa tuan guru pakai itu jubah namanya. Nah, ini jubah. Ini mudah untuk dilepas. Ya, ini mudah untuk dilepas. Namanya jubah. Nah, baik, hadis yang selanjutnya yang ingin kita baca sebelum kita ambil beberapa pelajaran, yaitu hadis yang ke-158. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah min babin kana nahwa daril qadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qa'imun yakhutub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'u Allah yughithna qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Qala Anas, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'ah, wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mithlu turs. Falamma tawassatat as-sama' intasharat thumma amtarat. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال رسول الله يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyah wa manabitis syajar.
Qala fa aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Qala syarikun fa sa'altu Anas bin Malik ahuwa ar-rajulul awwal qala la adri. Nah, artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seseorang lelaki yang memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha. Ke arah Darul Qadha. Sebentar. Darul Qadha yang dimaksud di dalam hadis ini adalah yaitu sebuah tempat yang digunakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi sebuah permasalahan. Ya, sebuah tempat yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi sebuah permasalahan. Di sini disebutkan dia adalah rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dinamakan demikian li'annaha bi'at fi qada'i dainihi. Subhanallah. Ini adalah rumahnya Umar bin Khattab dan karena dijual karena untuk melunasi hutangnya. Jadi tadi keliru ya. Darul Qadha adalah rumahnya Umar bin Khattab, dinamakan Darul Qadha karena Umar bin Khattab menjual rumah tersebut untuk apa? Untuk melunasi hutangnya. Jadi begitu. Ada seorang lelaki yang masuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha, yaitu ke arah rumah siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri untuk berkhutbah. Itu hari Jumat. Orang tersebut lantas menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri dan berkata, "Duhai Rasulullah, makanan pokok sudah tidak ada. Halakatil amwal." Maksudnya adalah semua yang dimiliki oleh seseorang dan bermanfaat untuknya sudah hancur. Dan yang dimaksud di sini adalah harta yang khusus seperti hewan, tumbuhan, ya, yang dia berharap harta atau makanan darinya sudah hancur. Kenapa? Karena kekeringan. Kemudian wanqata'atis subul. Sini terjemahannya kurang tepat. Halakatil amwal artinya makanan harta-harta sudah hancur. Itu yang lebih tepat, bukan makanan pokok sudah tidak ada. Harta-harta sudah hancur. Ya. Dan harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimiliki dan diambil manfaatnya oleh orang lain. Kemudian oleh seseorang maksud saya. Kemudian yang dimaksud di sini juga adalah harta seperti peternakan, kemudian perkebunan itu hancur. Ya, kenapa? Karena inqita'ul ghaith. Karena tertutupnya tidak adanya hujan. Tidak adanya hujan. Kemudian di sini disebutkan wanqata'atis subul. Onta-onta sudah melemah. Ini tidak tepat terjemahannya. Bukan onta-onta di sini. Wanqata'atis subul maksudnya adalah jalan-jalan yang
bisa air mengalir di situ sudah terputus. Tidak ada air yang bisa mengalir di situ. Jadi onta-onta yang sudah melemah ini keliru terjemahannya. Ini tidak benar. Onta-onta sudah melemah, tidak benar. Yang di sini disebutkan subul jam' sabil wa huwa huna at-tariq. Yang dimaksud di sini adalah jalan. Wa inqita'uha imma bi'adamil miyah allati ya'tadul musafiruna wurudaha. Yaitu jalan-jalannya terputus karena tidak ada air. Ya, jalan-jalannya terputus, terbelah jalan-jalannya. Karena tidak ada air saking keringnya. Ada pendapat kedua memang yang dimaksud dengan inqata'atis subul annal ibil dha'ufat liqillatil qut anis safar likauniha la tajidu fi tariqiha minal kala' ma yuqimu au duha wa imma bishtighalin nas bishiddatil qahti anil darbi fil ard. Ada 3 makna berarti di situ. Jalan terputus-putus karena saking keringnya. Yang kedua, onta lemah hingga tidak bisa bersafar, terputus safarnya karena di jalan tidak mendapati air. Atau yang ketiga adalah karena orang-orang sibuk. Ya, sibuk akibat tidak ada air. Akhirnya mereka tidak bisa bekerja. Jadi tersibukkan dengan ketidakadaan air. Akhirnya mereka tidak bisa bekerja. Nah, itu 3 pendapat wang qata'atis subul. Dan di sini penerjemah mengatakan, duhai Rasulullah, makanan pokok sudah tidak ada dan onta-onta sudah melemah. Ya, ada sisi benarnya lah terjemahannya. Salah satu pendapat. Ya, pendapat yang kuat adalah subul di sini jamak dari sabil, tariq, yaitu jalan. Jalannya terputus karena saking keringnya. Jadi orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami. Nah, ini adalah tawassul yang benar, yaitu berdoa kepada Allah dengan melalui doanya orang saleh yang masih hidup dan ada serta sanggup berdoa. Saleh, masih hidup, ada dan sanggup berdoa. Ya, harus ada terkumpul 4 itu. Nah, ini orang ini bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Aghithna, agar menurunkan, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami. Nah, kemudian Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW lantas mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, dan turunkanlah hujan kepada kami. Ini sebanyak 3 kali. Aghithna, 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 atau Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini doa minta hujan. Ya, doa minta hujan. Nah, kemudian kata Anas bin Malik, demi Allah, tadinya kami tidak melihat mendung. Kami tidak melihat mendung maupun awan yang tipis. Maksudnya di atas langit, ya. Awan yang tipis. Saat itu di antara kami dan gunung Sal'un tidak ada satu rumah ataupun perkampungan. Tidak ada satu rumah ataupun perkampungan. Maksudnya langitnya benar-benar jelas gitu, tidak terlihat, tidak ada yang menghalangi mereka. Anas bercerita, kemudian muncullah mendung seperti tameng bundar
di balik gunung tersebut. Ketika telah berada di tengah langit, maka mendung tersebut lantas berpencar. Setelah itu turunlah hujan. Anas berkata, demi Allah, aku tidaklah melihat matahari selama seminggu. Nah, ini menunjukkan bagaimana hujan tersebut setiap hari, karena tidak ada matahari yang terlihat selama sepekan. Anas menuturkan bahwa ada seorang lelaki yang masuk melalui pintu tadi pada hari Jumat selanjutnya, setelah sepekan berarti. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri untuk berkhutbah. Lelaki tersebut lantas menghadap Rasulullah SAW. Kemudian lelaki tersebut berkata, duhai Rasulullah, makanan pokok sudah tidak ada, onta-onta telah melemah. Berdoalah kepada Allah agar menahan hujan untuk kami. Nah, di pekan yang lalu minta hujan. Di pekan ini malah minta diberhentikan hujan. Karena hujannya tidak berhenti. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Ya, turunkanlah hujan di sekitar kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas anak-anak bukit, lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Anas berkata, hujan pun reda dan kami pun bisa keluar berjalan di bawah sinar matahari. Syarik menuturkan bahwa dirinya lantas bertanya kepada Anas, apakah orang yang meminta agar hujan reda tersebut adalah juga orang yang meminta turunnya hujan? Anas radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak tahu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, apa hukum salat istisqa? Jawabannya adalah sunnah, tidak wajib. Hukum salat istisqa sunnah, tidak wajib. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, ajma'al ulama ala anna al-istisqa'a sunnah. Qultu wa hakadha naqala al-ijma'a ala hadha ghair wahidin min ahli al-ilm minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Rushd. Yang artinya para ulama berijma' bahwa salat istisqa hukumnya adalah sunnah. Dan demikianlah juga dinukilkan oleh selain Imam An-Nawawi seperti Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, kemudian Imam Ibnu Rushd, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara salat istisqa? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah. Saya bacakan perkataan mereka, wa yustahabbu an yastasqu uqaiba salawatihim. Dianjurkan untuk mengerjakan salat istisqa setelah salat mereka. Jadi dianjurkan mengerjakan doa istisqa setelah salat. Wa yaumal jum'ah, dan juga pada hari Jumat, yad'u al-imamu 'alal mimbar. Imam berdoa di atas mimbar. Wa yu'amminun nas, dan orang-orang mengamininya. Nah, ini adalah tata cara minta hujan, dilakukan setelah sholat, dan di hari Jumat bisa juga ketika khatib sudah di atas berdoa di atas mimbar. Dan itu sering kita rasakan di Arab Saudi. Ya, lama tidak hujan gitu. Lama tidak hujan. Maka khatib berdoa minta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
Ya. Qala al-Qadhi Iyad, al-istisqa'u thalathatu adrub, akmaluha al-khuruj was-salatu ala ma wasafna, wa yalihi istisqa'ul imam yawm al-jum'ah ala al-mimbar, thumma dzakara al-hadith. Wasalis an yad'u Allah uqaiba salawatim wa fi khalawatim. Al-Qadhi Iyad, ulama Islam abad kelima Hijriah berkata, minta hujan itu ada 3 cara. Cara yang pertama yang paling sempurna adalah keluar mengerjakan sholat istisqa sebagaimana sudah dijelaskan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah imam atau khatib pada hari Jumat berkhutbah di atas mimbar. Cara yang ketiga adalah berdoa setelah selesai sholat fardu atau setelah pada saat-saat sendirian. Setelah selesai sholat fardu atau pada saat-saat sendirian. Nah ini tata cara minta hujan. Ya, tata cara minta hujan. Baik. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah tempat sholat istisqa lebih baik dilakukan? Di manakah tempat sholat istisqa lebih baik dilakukan? Maka jawabannya adalah dianjurkan mengerjakan sholat istisqa di lapangan. Ya, di lapangan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, bahwa syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar, yaitu jarangnya turun hujan. Fa amara biminbar, kemudian beliau berjalan menuju mimbar. Fa wudi'a lahu bil musalla. Kemudian beliau memerintahkan untuk membawa mimbar. Lalu mimbar tadi dibawa ke lapangan. Allahu akbar. Wa wa'adan nas yauman yakhrujuna fi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanjian dengan manusia untuk suatu hari agar sholat di tempat tersebut. Ya. Jadi mimbarnya dibawa, kemudian diumumkan bahwa kita akan sholat istisqa pada waktu tertentu sebagaimana yang sudah ditetapkan. Nah ini menunjukkan tempat sholat istisqa disunnahkan di mana? Di lapangan. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, al-khuruju li salatil istisqa ilal musalla mujma'un alaih bainal ulama. Keluar sholat istisqa di lapangan atau menuju lapangan ini dengan kesepakatan para ulama. Hatta wafaqa Syafi'i alaih. Bahkan Imam Syafi'i juga bersepakat atasnya. Meskipun kata Imam Syafi'i, innal afdhala fil 'id an tusalla fil jami' idza wasa'ahum. Sesungguhnya yang lebih afdal bagi seseorang untuk sholat Id atau sholat istisqa adalah sholat di jami', yaitu di masjid yang besar jika mencukupi mereka. Dan termasuk yang menukilkan ijma' bahwa disyariatkan, disunnahkan sholat istisqa di lapangan adalah Imam Ibnul Munzir, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian berdasarkan riwayat tadi berarti dianjurkan mengeluarkan mimbar ke lapangan. Nah, berarti dianjurkan mengeluarkan mimbar ke mana? Ke lapangan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, fihi istihbabus su'ud 'alal mimbar li khutbatil istisqa. Di dalamnya terdapat anjuran untuk naik ke atas mimbar untuk khutbah istisqa. Naik ke atas mimbar untuk khutbah istisqa. Nah, kemudian kapan
sholat istisqa dapat dilakukan? Kapan sholat istisqa dapat dilakukan? Maka jawabannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, laisa li sholatil istisqa waktun muayyan. Sholat istisqa tidak ada waktu yang ditentukan. Ya, tidak ada waktu yang tentu. Illa annaha la tuf'alu fi waqtin nahi bighairi khilaf. Cuma tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang tanpa ada khilaf di antara ulama. Waktu terlarang itu kapan? Hah? Seperti apa? Seperti matahari di atas kepala, yang lainnya banyak waktu terlarang. Ulun sengaja bertanya biar yang ngantuk-ngantuk. Waktu terlarang kapan? Habis sholat asar. Kapan lagi? Habis subuh. Kapan lagi? Sudah tadi. Matahari tepat di atas kepala. Kapan lagi? Ketika matahari terbit, terbenam. Ya, terbit, terbenam di atas kepala, itu terlarang semua. Ba'da subuh, setelah asar, itu terlarang semua. Jadi ada berapa waktu itu? Ada 5 waktu terlarang. Yang paling terlarang itu 3 tadi. Ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ketika tepat matahari di atas kepala kita. Nah ini tidak boleh dilakukan sholat istisqa. Ya. Nah, kenapa tidak boleh kita lakukan sholat istisqa di waktu terlarang? Lianna waqtaha muwassa'. Karena waktunya itu luas. Fala hajata ila fi'liha fi waqtin nahi. Maka tidak boleh mengerjakannya, tidak ada hajat untuk mengerjakannya di waktu terlarang. Wal aula fi'luha fi waqtil 'id. Nah, yang paling utama melakukannya di waktu 'id. Saya tidak tahu ini waktu Id ini maksudnya apa. Apakah sholat Id gitu? Maksudnya mungkin waktu kita mengerjakan sholat Id. Berarti kapan? Ya, bukan waktu tanggalnya, tetapi jamnya pagi berarti. Ya, pagi. Yaitu setelah matahari terbit. Nah, buktinya apa? Di sini hadis riwayat Imam Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina bada hajibus syams. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat istisqa ketika mulai ada sinaran matahari. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu sholat istisqa, waktu sholat Id. Bukan tanggalnya loh ya, tanggal pas lebarannya, tetapi pas jamnya, yaitu jamnya, pagi setelah terbit matahari. Nah, taib. Apakah ada untuk sholat istisqa, azan dan iqamah? Jawabannya tidak ada. Azan dan tidak ada iqamah. Dan ini ijma' para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama atasnya. Ya. Imam Nawawi berkata, wa ajma'u annahu la yu'adzanu laha wa la yuqam. Lakin yustahabu an yuqal as-salatu jami'ah. Ya. Imam Nawawi berkata, para ulama berijma' bahwa sholat istisqa tidak diazankan untuknya. Tidak ada juga iqamah. Akan tetapi disunnahkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ayo sholat untuk berjamaah, ayo kerjakan sholat. Tapi ini tidak ada riwayatnya. As-salatu jami'ah ini tidak ada apa? Riwayatnya. Makanya
Disinilah kadang-kadang kita berbeda dengan beberapa madhab. As-salatu jami'ah tidak ada riwayatnya. Ya, maka pada saat itu kita tidak bisa kerjakan. Tapi sebagian ulama madhab, di antara madhab Syafi'i membolehkan. Nah, permasalahan selanjutnya. Mana yang lebih didahulukan di dalam sholat istisqa, khutbah atau sholat? Ya, mana yang lebih didahulukan di dalam sholat istisqa, khutbah atau sholat? Terjadi 3 pendapat di sini. Dan pendapat yang kita kuatkan adalah khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru sholat. Dan ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair, kemudian ini juga pendapat Aban ibn Uthman, kemudian Hisham bin Ismail, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Al-Laythi bin Sa'ad, Imam Ibnul Munzir, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dalil mereka adalah bahwa dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, wa nazala fasalla raka'atain. Nabi Muhammad SAW setelah doa istisqa, beliau turun kemudian sholat 2 rakaat. Beliau turun kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini pendapat yang kita ambil, khutbah dulu sebelum apa? Sholat istisqa. Berarti seperti sholat apa? Jumat. Ya. Adapun madhab Syafi'i, Imam Malik, khutbah untuk istisqa setelah selesai salat. Khutbah untuk istisqa setelah selesai salat. Saya dulu pernah di Saudi itu salat dulu kayak gitu. Khutbah dulu. Ya enggak. Khutbah dulu baru salat. Ya sampai saya ingat betul, ya pakai mislah tadi, dia balik. Ya, kayak mislah tadi dia balik. Nah, masih banyak pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang bisa kita bahas dan waktunya tidak cukup ya. Sekarang Isya sudah terlalu malam. Seperti misalkan apakah sholat istisqa itu 1 khutbah atau 2 khutbah? Ini belum kita bahas. Kemudian apakah seorang imam jika telah selesai khutbah istisqa dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat? Kapan dia memalingkan surbannya? Ya. Apakah makmum juga memalingkan surbannya atau tidak? Dulu malah kita peci. Ya, peci putih itu dibalik. Karena surbannya nggak ada, kita pakai peci, pecinya dibalik. Apakah makmum juga demikian? Ya. Masih banyak pertanyaan, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Dan sholat istisqa sebenarnya cuma 2 hadis ya di dalam kitab ini, tetapi kalau kita lanjutkan terlalu panjang. Nah, tidak ada? Ada Mas? Hah? Bacaannya tidak ada yang khusus bacaannya di sini ya. Dia cuma sholat istisqa saja. Nanti kita akan bahas bagaimana tata cara sholat istisqa ya. Bagaimana tata cara sholat istisqa insya Allah ada di sini. Kalau kita lanjutkan terlalu panjang nanti. Nah, yang lain? Waalaikumsalam. Iya, membaliknya sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu sebagai tafaulan, maksudnya sebagai bentuk optimis bahwa keadaan akan berubah.
maka dibalik. Kalau apa? Ya, semuanya menunjukkan kepada semangat untuk berubah. Bentuk selendang itu hanya alatnya. Jadi apa saja yang bisa dirubah, bisa dirubah. Apa saja yang bisa dirubah, dirubah. Bahkan dulu surbannya dirubah. Saya pernah ikut sholat istisqa, surbannya dibalik, kemudian mislahnya juga dibalik, bahkan ininya itu dibalik. Kemudian pecinya juga dibalik. Sebagai bentuk tafaul saja, bentuk optimis bahwa keadaan akan berubah. Nah ini nanti kita akan bahas. Apakah makmum juga mengikuti imam atau tidak? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah makmum juga dianjurkan untuk mengikuti imam. Nah, 2 rakaat. Dia seperti sholat biasa, sholat Jumat. 2 rakaat, tidak ada bacaan khusus. Cuma pas waktu khutbahnya berpaling. Jadi misalkan dulu khutbah di sini, kemudian setelah khutbah berpaling ke arah kiblat lalu berdoa. Nah, berdoanya itu sebelum berdoa membalikkan dulu. Balik, kemudian ini juga balik, lalu berdoa sambil berdoa. Jadi benar-benar seperti orang menginginkan perubahan. Ini bukan perubahan pemilu ya. Dan tadi lucu bikin video buat anak-anak santri. Santri-santri yang awal tahun ya, ini kan semester baru. Jadi mereka masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang mereka di dalam bulan Januari. Asalnya mereka nggak bisa ngomong. Bulan Januari ini saya videoin mereka sudah lancar ngomong bahasa Arab. Lancar. Ada videonya. Yang jadi masalah adalah terakhir. Saya doakan semoga waktu kalian berkah, semoga kalian baik-baik. Qul amin, saya bilang amin gitu. Saya asalnya ingin sebarkan itu video, tapi di belakangnya itu jadi nggak enak. Dikira nanti kampanye. Dan di beberapa tempat saya selalu ditanya tentang itu, maka saya bilang kita tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita sibuk dengan ilmu saja. Dan sangat disayangkan di beberapa pengajian para ustadz sudah mulai membicarakan itu dengan vulgar. Padahal dakwah salaf hanya dikenal dengan dakwah ilmu, ngajarin ilmu, tidak berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ada lagi? Mungkin. Bisa jadi. Hujannya Jumat semingguan Jan. Bisa jadi. Menyadarkan dari itu tadi. Tapi itu keyakinan yang tidak benar. Karena itu Rasulullah SAW berdoa. Doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya saking berkahnya doa tersebut sampai sepekanan. Akhirnya malah minta berhenti hujan. Nah, itulah manusia, dikasih hujan salah, tidak dikasih hujan salah. Ya. Jadi, tapi itu tidak benar keyakinan itu. Nah, tidak ada dalil yang khusus untuk
menyatakan bahwa kalau dimulai hari Jumat berarti hujannya sepekanan. Nah, wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum. Ya, itu syirik akbar. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melakukan penahanan terhadap hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syirik akbar yang dibiarkan. Maka harus dinasihati sebagian kaum muslimin yang masih mempercayai seperti itu. Bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bar wa indahu mafatihul ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci hal gaib. Kemudian salah satu hal gaib adalah wa yunazzilul ghaits, yaitu menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kapan turun hujan, kapan kering atau berhenti hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur langit alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Jadi keyakinan ada pawang hujan itu syirik akbar. Karena berarti menyamakan selain Allah, yaitu pawang hujan, dengan Allah dalam perkara kekuasaan, yaitu menurunkan hujan atau menahan hujan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Nah, enggak apa-apa. Sebenarnya tidak ada hadis khusus, akan tetapi begitulah semestinya kita menghormati mushaf. Tidak boleh ada sesuatu di atas mushaf, karena di dalam mushaf ada kalamullah. Dan kalamullah adalah firman Allah yang mulia. Maka tidak boleh kita menghinakan firman tersebut. Dan termasuk daripada pengagungan terhadap mushaf, yang benar adalah dia diletakkan di atas yang tinggi sehingga tidak ada yang menandinginya. Dan memang ada di sebagian beberapa tempat masih ada di atas mushaf sesuatu diletakkan. Nah, ini tidak benar. Kalau di sini kan tempatnya masih sudah benar di atas. Cuma ada yang meletakkan sesuatu, kadang-kadang kacamata, itu enggak benar. Ya. Mungkin disediakan sendiri kacamatanya tempat mana. Jadi itu benar. Perlakuan itu benar, karena itu termasuk daripada memuliakan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Ada lagi? Menontonnya. Yang pertama, acara mendatangkan hujan yang disyariatkan dalam agama Islam hanya dengan salat istisqa. Adapun melakukan kuda lumping sebagaimana disebutkan tadi, maka ini belum ada dalil syariat yang menunjukkan kepadanya. Dan perbuatan tersebut adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikhawatirkan menuju kesyirikan jika terdapat permintaan kepada selain Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syirik akbar, ya, meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa hukum menontonnya? Maka hukum menontonnya adalah haram. Haram. Karena ada hadis Rasul, ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi ada ayat yang berbunyi wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ajaran kami, ayat-ayat kami, maka berpalinglah jangan dari mereka. Fa'arid anhum. Berpalinglah dari mereka. Kalau tidak, innakum idzam misluhum. Kalau tidak, engkau akan seperti mereka. Nah, ini ya, jauhi yang seperti ini. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kalian duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi nggak boleh duduk di dalam majelis yang di dalamnya terjadi kesyirikan. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi nggak boleh menghadiri acara-acara seperti itu. Acara-acara maksiat secara umum, apalagi kalau maksiatnya bukan hanya sekedar maksiat, tetapi ada kesyirikan, ada kekufuran, ada perbuatan bid'ah, maka tidak boleh kita ikut duduk di dalam. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan kita ikut haramnya duduk di tempat maksiat, haramnya duduk di tempat dilakukannya perbuatan bid'ah, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Surah An-Nisa ayat 140. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Boleh, tidak mengapa. Itu kan sesuatu dari ilmu pengetahuan. Ya, diperbolehkan, tidak mengapa. Dan itu tidak ada pertentangan dalam perkara akidah, karena itu ilmu pengetahuan yang bisa diamalkan, diperbolehkan. Nah, yang lain? Boleh, tadi kita sudah sebutkan. Ya, berdoa sendiri tanpa harus berjamaah salat istisqa. Salat berdoa istisqa tanpa harus berjamaah boleh. Kan tadi kita sebutkan minta hujan itu ada 3. Yang pertama salat istisqa, ya, kemudian yang kedua pada salat apa? Jumat. Kemudian yang ketiga sendirian. Setelah selesai sholat atau saat sendirian, dia boleh berdoa. Oh, tidak perlu itu. Ya, tidak perlu. Itu sholat yang merubah ke pakaian atau membalikkan selendang dan pakaian tadi itu hanya dilakukan saat sholat istisqa berjamaah. Wallahu a'lam. Saya sekali mengikuti di waktu itu di Dammam, sekali mengikuti sholat istisqa. Jadi khutbah, sholat dulu kalau nggak salah, karena mereka mazhab Imam Ahmad ya. Sholat dulu, baru naik khutbah,
Kemudian setelah itu khutbah, baru setelah selesai khutbah mereka paling, ya, kemudian malingkan mislah mereka, lalu menghadap ke kiblat berdoa. Doa lama. Ya. Jamaahnya juga mengikuti waktu itu. Berdoa menghadap kiblat sambil berdiri boleh, ya, lama berdoanya. Kemudian selesai. Dan kita tidak jarang salat istisqa karena hujannya terus. Ya, alhamdulillah hujannya terus. Saking hujannya terus itu kadang tidak disyukuri. Kadang tidak berdoa saat hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika hujan juga tidak berdoa. Ya. Kan ada doa sebelum hujan, saat mau hujan, ketika hujan, dan setelah hujan. Itu ada semua kan hadis-hadisnya. Ya. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan tidak terputus lagi kajian kita. Terputus karena satu dan lain hal, ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.